Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kawasaki Binter. Ya, mungkin beberapa orang masih menanyakan, kenapa motor Kawasaki jadul yang dulu dipasarkan di Indonesia itu dilabeli dengan nama Binter. Kisah Kawasaki dan Binter ini dimulai pada tahun 1980 ketika Kawasaki mulai berjualan secara resmi di Indonesia. Kala itu brand asal Jepang ini diboyong masuk ke negara kita oleh PT Bintang Terang. Karena Bintang Terang adalah distributor utama Kawasaki pada saat itu, maka seluruh jajaran produk Kawasaki ini diberi nama Binter atau singkatan dari Bintang Terang. Binter hanya bertahan selama kurang lebih 5 tahun saja, yaitu pada rentang tahun 1980 sampai tahun 1985. Hal tersebut disebabkan karena sang owner yaitu Edi Tansil tersangkut kasus penggelapan uang negara dengan jumlah fantastis senilai 1,3 triliun rupiah. Terlepas dari kasus tersebut, Kawasaki di era Binter telah menghadirkan beberapa motor yang diantaranya terbilang mempunyai fitur cukup canggih di zamannya. Tercatat ada 6 varian motor yang pernah dipasarkan oleh Binter. Antara lain adalah Binter Joy, Binter KH100, Binter GTO 110, Binter KE125, Binter AR125, serta Binter Mercy. Binter Joy merupakan satu-satunya motor bebek di antara jajaran produk Kawasaki Binter. Dirilis pada tahun 1983, sekilas tampilan Binter Joy ini memang biasa saja. Tapi, untuk motor bebek yang hadir di tahun 1980-an, Binter Joy terbilang salah satu motor bebek yang mengusung teknologi cukup maju pada zamannya. Di saat motor bebek pabrikan lain seperti Honda C700, Yamaha V80 maupun Suzuki FR80 masih menggunakan suspensi depan lengan ayun, Binter Joy sudah mengaplikasikan suspensi depan model teleskopik. Bukan hanya itu saja, pada sektor dapur pacu, motor ini sudah dibekali dengan mesin 4 tak 85cc dengan transmisi 4 percepatan dan sistem kelistrikannya pun sudah menggunakan CDI. Mesin Binter Joy mampu menghasilkan tenaga sebesar 8 horsepower di 9000 rpm dan torsi 8,3 Nm pada 6500 rpm. Namun sayangnya karena diluncurkan saat 2 tahun menjelang Binter gulung tikar, hal inilah yang mungkin menyebabkan keberadaan motor bebek pertama Kawasaki ini, unitnya sangat langka sekarang. Kawasaki Binter mengandalkan seri KH100 sebagai motor sport entry level yang bermain di kelas 2 tak 100cc, bersaing dengan Yamaha RX100 dan juga Suzuki GP100. Binter KH100 dibuat dalam dua versi, yaitu KH100ES dan juga KH100EL. Secara keseluruhan, keduanya mirip, hanya saja versi ES sudah dibekali dengan pengereman depan cakram, sementara KH100EL masih menggunakan pengereman depan tromol. Mengusung kapasitas mesin 99cc 2 tak rotary valve dengan transmisi 5 percepatan, mesin Binter KH100 mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 12 horsepower di 8000 rpm serta torsi puncak di angka 10,9 Nm pada 7500 rpm. Di tahun 1983, Binter mengeluarkan versi terbaru KH100 yang diberi nama KH100 Super DX. Versi terbaru ini mempunyai tampilan lebih segar dengan desain box aki dan cover mesin baru, serta tangki, speedometer, dan headlamp yang berbentuk kotak. Selain KH100, Binter juga meluncurkan GTO 110 sebagai versi sport 2 tak yang punya kapasitas mesin lebih besar. Secara tampilan, Binter GTO 110 mirip seperti Binter KH100 Super DX. GTO 110 juga dijual dalam versi velg cashwheel palang 7, yang mana velg besutan Enkei milik Binter GTO ini kini menjadi barang buruan. Karena menjadi salah satu obat ganteng untuk motor klasik 2 tak maupun motor klasik lain. Ya macam velg RCP lah ya kalau di motor zaman sekarang. Lucunya,
Harga velg case wheel Binter GTO ini bahkan lebih mahal dari harga unit Binter GTO itu sendiri. Binter GTO mengusung mesin berkapasitas 110 cc 2 tak rotary disc valve, karburator ukuran 22 mm dan transmisi 5 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 15 horsepower di 7.500 rpm dengan torsi 14,7 Nm pada 6.000 rpm. Di tahun 1983, GTO March II diluncurkan sebagai edisi facelift. Perubahan utama terlihat pada desain bodi belakang dengan tambahan cover body pada ujung jok. Sebenarnya versi tertinggi dari GTO 110 adalah GTO 125. Namun sayang karena GTO 125 tidak pernah masuk di Indonesia, sebagai gantinya maka dirilislah Binter AR 125. Motor ini didatangkan secara CBU dari Jepang pada tahun 1984. Binter AR 125 bisa dibilang adalah sport 2 tak paling revolusioner di zamannya, sekaligus pelopor motor sport two-lane yang hadir jauh sebelum Suzuki RCR, Honda NSR, maupun Yamaha TZM. Desainnya terlihat sporty dengan tangki memanjang dan bentuk bodywork serba ramping ala motor balap, ditambah lagi suspensi belakangnya sudah mengaplikasikan sistem monoshock. Tidak sampai di situ saja, pada sektor dapur pacu, AR125 dibekali mesin 2 tak berpendingin cairan atau radiator, sebuah teknologi yang sangat jarang diterapkan pada motor tahun 80-an. Disematkan juga teknologi RRIS atau Rotary Red Valve Intake System. RRIS ini diklaim membuat percampuran bahan bakar dan oil-sum lebih presisi dibandingkan dengan teknologi 2 tak rotary valve biasa. Mengusung mesin berkubikasi 124 cc 2 tak, karburator memakai Mikuni 24 mm, serta transmisi 6 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 22 horsepower di 9.500 rpm dan torsi maksimal di angka 16,5 Nm pada 8.000 rpm. Sayangnya sport 2 tak paling canggih Kawasaki ini hanya dijual dalam kurun waktu yang singkat saja, yaitu dari tahun 1984 sampai tahun 1985. Selain menyediakan motor untuk jalan raya, Kawasaki Binter juga menghadirkan KE125 sebagai motor di segmen garuk tanah atau off-road. Bisa dikatakan motor ini adalah mbahnya Kawasaki KLX di Indonesia. Ajang balap motor cross yang saat itu sedang booming di era 70-an sampai 80-an membuat semua pabrikan Jepang yang berjualan di Indonesia mengeluarkan varian motor trail mereka. Maka dari itu, Kawasaki Binter tidak mau kalah, kemudian mereka merilis KE125 untuk bersaing dengan Yamaha DT100, Suzuki TS100, maupun Honda XL125. Desain KE125 ini masih khas seperti trail jadul pada umumnya, dengan headlamp bulat, stang lebar, knalpot yang mengarah ke atas. KE125 dibekali mesin berkapasitas 125 cc 2 tak rotary valve, karburator Mikuni ukuran 24 mm. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 13 horsepower di 6.500 rpm dengan torsi 13,7 Nm pada 6.000 rpm. Produk Kawasaki Binter yang terakhir adalah Binter Mercy. Diluncurkan pada tahun 1980, Mercy adalah produk flagship motorsport bermesin 4 tak Kawasaki Binter. Saat dijual, motor ini sama sekali tidak punya pesaing karena satu-satunya pesaing mereka yaitu Honda sudah menyetop penjualan CB200 Twin di Indonesia pada akhir tahun 70-an. Secara jenis Binter Mercy dibedakan menjadi dua generasi. Generasi pertama diproduksi pada tahun 1980 sampai tahun 1982. Model pertama ini biasa disebut juga dengan Binter Mercy Cobra. Dengan ciri khas tampilan tangki agak membulat dan masih menggunakan sistem kelistrikan platina. Sementara generasi keduanya diproduksi dari tahun 1983 sampai tahun 1985. Generasi kedua ini mempunyai desain tangki cenderung berbentuk kotak serta sistem kelistrikannya sudah CDI. Pada sektor dapur pacu, Binter Mercy mengusung mesin berkapasitas 198 cc SOHC 1 silinder, karburator memakai Keihin PW 26 mm,
serta transmisi 5 percepatan, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 18 horsepower di 8000 rpm dan torsi 16,5 Nm pada 7000 rpm. Saat ini, Binter Mercy banyak diburu, baik itu untuk dijadikan Mercy original ataupun dijadikan sebagai bahan motor custom. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang produk-produk motor Kawasaki di era Binter. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.